الحمد لله مدبر الأكوان بحكمة المبالغة العلية مجمل الأحوال لمن تجمل بالأعمال السنية مباعد الأهوال عمن تكمل بالأخلاق المرضية مكفر الأوزار عمن أتاب إليه ألا هو العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, senantiasa mewujudkan sikap syukur atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita berada di Jumat yang pertama di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentu kita merasakan bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat berbeda dengan bertemunya kita pada Jumat sebelumnya. Karena sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bagaimana Ramadan ini akan secara langsung otomatis mendatangkan situasi yang berbeda bagi kita, dan kita juga menyadari betapa Ramadan ini sangat penting untuk kita. Pada khutbah yang singkat ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat paling tidak 4 hal yang harus menjadi sesuatu yang dapat kita lihat menyimak Ramadan yang didatangkan Allah dan ibadah puasa yang kita kerjakan di dalamnya. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ibadah puasa ini adalah merupakan konsekuensi logis dari keimanan kita. Sebagai yang mengaku beriman kepada Allah, maka tentu konsekuensinya ibadah ini wajib dia kerjakan. Karena Allah telah memberikan kewajiban itu pada ayat yang sudah dibacakan di awal khutbah tadi, tentang bagaimana ibadah puasa yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan tentu kita juga sama menyadari betapa ibadah puasa itu akan membangun keutuhan bagaimana beriman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ibadah puasa ini diistilahkan juga dengan ibadah sir, ibadah rahasia, atau disebut juga dengan ibadah qalbiyah, karena sesungguhnya
keutuhan ibadah puasa ini hanya bisa diketahui oleh seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa bisa ditunjukkan kepada manusia, walaupun mungkin itu hanya sebatas simbol saja. Tetapi hakikat ibadah puasa yang sesungguhnya tidak lain adalah ketika seseorang membangun komitmen dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah puasa itu akan Allah yang langsung melihat hambanya benarkah mengerjakan ibadah itu atau tidak. Maka ibadah puasa ini tidak bisa dinilai oleh manusia, tetapi ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang hanya langsung dapat dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita pahami bahwa ibadah puasa ini adalah konsekuensi dari keimanan kita yang menjadikan kita akankah menjadi mukmin yang sesungguhnya, yang secara langsung kita akan senantiasa menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan senantiasa dapat membangun prinsip-prinsip kebenaran yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Yang kedua, yang harus dilihat bahwa ibadah puasa ini adalah merupakan karakter masyarakat Islam. Kita ketahui bahwa puasa ini secara bahasa disebut dengan al-habsu, artinya menahan. Tetapi yang harus dilihat secara aplikasi ibadah itu, bahwa ibadah puasa ini adalah at-tarbiyah, mendidik manusia untuk mampu menahan dari segala hal-hal yang menjadikan manusia itu memiliki kesombongan dalam hidup, memiliki orientasi yang hanya semata-mata kepada duniawiyah semata. Manusia yang selalu terkadang angkuh dengan pangkat dan jabatannya, manusia yang terkadang tidak mampu untuk melihat berbagai problem yang sudah terjadi di tengah-tengah umat ini, sehingga dalam berpuasa ini akan terlihatlah karakter masyarakat Islam itu, yang dia harus mampu menahan dirinya dari berbagai hal yang tidak terpuji, dari berbagai hal yang tidak dikehendaki Allah. Dan itulah yang menunjukkan karakter masyarakat Islam yang sesungguhnya. Maka tidaklah dikatakan orang yang berpuasa manakala hanya dia semata-mata menahan untuk tidak makan dan minum, tetapi praktek-praktek yang tidak terpuji masih dia lakukan dalam kehidupannya. Kesombongan, keangkuhan, mengejar duniawiyah, dan tidak peduli terhadap problem yang terjadi di tengah-tengah umat, maka sesungguhnya inilah yang tidak dikehendaki dari ibadah puasa itu. Maka yang harus dilihat adalah bagaimana di bulan Ramadan saat kita berpuasa akan terbangun karakter masyarakat Islam itu, yang menjadikan bulan Ramadan itu selalu akan membawa pengaruh kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang juga sangat penting untuk dilihat, bahwa ibadah puasa ini adalah untuk menjadikan orang mukmin itu menjadi takwa. Sebagaimana ayat yang sudah dibacakan tadi, di penghujung ayat itu tidak lain adalah la'allakum tattaqun, bahwa ibadah puasa ini adalah untuk menjadikan orang mukmin menjadi orang yang takwa. Maka yang dilihat bagaimana komitmen ketakwaan itu. Maka andai pun dalam Al-Quran
ada kebolehan seseorang tidak berpuasa yang disebut Allah, faman kana maridhan aw ala safarin. Allah menyebut sakit atau dalam perjalanan. Tidak disebut Allah maridhan syadidan, sakit keras. Tidak disebut Allah juga safarin ba'idin, perjalanan jauh. Ini untuk melihat sesungguhnya bagaimana keberadaan ketakwaan itu. Mungkin saja ada orang yang hanya sakit kecil mengalaskan dia untuk tidak berpuasa. Mungkin saja ada orang yang hanya perjalanan kecil menyebabkan dia harus tidak berpuasa. Maka yang harus dilihat adalah bagaimana komitmen ketakwaan itu, sehingga Allah tidak memberikan penekanan sakit keras dan perjalanan jauh, agar terlihat siapa yang benar-benar takwa, siapa yang ingin hanya mencari-cari kesempatan untuk mempermudah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus dilihat dari ibadah puasa ini adalah bahwa puasa itu juga tidak terpisahkan dengan jihad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Ramadan melakukan peperangan. Yang kita kenal ada perang Badar, ada Fathu Makkah, ada peperangan-peperangan lain. Maka sungguh puasa itu menjadikan seseorang akan terus bangkit jihadnya. Tidaklah puasa ini menjadikan umat Islam menjadi lemas, menjadi tidak berdaya, menjadi tidak berbuat apa-apa. Tetapi di bulan Ramadan inilah mari kita tunjukkan sikap bagaimana jihad kita di atas dunia ini untuk terus dapat lebih terang melihat keadaan yang ada dan terus dapat melihat situasi yang sangat membutuhkan bagaimana kesatuan dan persatuan kita akan menjadi kekuatan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dan senantiasa menjadi penolong kebenaran yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah yang hari ini kita masih memasuki hari yang keempat tidak berjalan begitu saja, tetapi harus ada koreksi terhadap diri kita. Bagaimana hal-hal yang penting yang harus dilihat dari ibadah puasa itu untuk menjadi sebuah komitmen pembentukan konsekuensi keimanan diri, pembentukan karakter masyarakat Islam, menjadi sosok yang akan sampai kepada derajat kehidupan takwa dan senantiasa memiliki spirit jihad dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin asyakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين والمسلمات والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة